Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Ustazah Dian dalam mata pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini, Ustazah ingin menjelaskan tentang hakikat dan teori kedaulatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Pada dasarnya, setiap orang ingin merdeka, sebab kemerdekaan merupakan salah satu hak asasi manusia. Setiap bangsa ingin bebas dari belenggu penjajahan. Bangsa yang bebas berhak berbuat sesuatu atas dirinya, masa depannya, atau keinginannya. Akan tetapi, jika suatu bangsa ingin berdaulat, maka bangsa tersebut harus memiliki wilayah kedaulatan. Semakin besar bangsa dan wilayahnya, maka semakin diperlukan pemimpin yang mampu menjaga, mengatur, dan membina kelangsungan hidup bangsanya dan wilayah kedaulatannya. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yakni daulah, dan dalam bahasa Inggris sovereignty, dan dalam bahasa Italia sovranità, yang berarti tertinggi. Jadi, kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan dalam suatu negara. Bentuk kedaulatan ada dua macam, yakni kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam memiliki arti bahwa hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari bangsa atau negara lain. Contohnya adalah Indonesia memajukan kesejahteraan umum. Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan kedaulatan keluar adalah memiliki kekuasaan ataupun hak untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain sesuai yang diinginkan. Contohnya adalah ikut serta dalam perdamaian dunia. Lalu, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kedaulatan memiliki 4 sifat yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah permanen, yaitu kedaulatan tetap ada selama negara tersebut masih berdiri. Kedua adalah asli, yaitu kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Ketiga, bulat atau utuh. Kedaulatan itu tidak dapat dibagi-bagi. Yang keempat, tidak terbatas, yaitu kedaulatan itu tidak ada yang membatasi. Sebab jika ada yang membatasi, maka hilanglah sifat kedaulatan tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah teori-teori kedaulatan. Teori yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Dalam teori ini, perlu diketahui bahwa perintah dan kekuasaan pemimpin negara dianggap sama dengan apa yang diberikan Tuhan, karena dipercaya dan dipilih beberapa orang secara kodrat mampu memimpin kekuasaan sekaligus menjadi wakil Tuhan di dunia. Teori ini dipelopori oleh Thomas Aquinas, Agustinus, dan Marsilius. Negara yang menganut teori ini adalah Jepang, Belanda, dan Ethiopia. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja menganggap raja sebagai jelmaan dari kehendak Tuhan atau sebagai wakil Tuhan yang bertugas mengurus segala hal terkait kehidupan duniawi. Kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Raja berkuasa secara mutlak dan absolut, sehingga apapun bisa dilakukan oleh raja, baik bertindak tirani ataupun tidak tunduk pada konstitusi. Tokoh yang mempelopori teori kedaulatan raja adalah Niccolo Machiavelli melalui karyanya Il Principe. Niccolo berpendapat bahwa sebuah negara harus dipimpin oleh raja yang berkekuasaan mutlak. Negara yang menganut teori ini adalah Malaysia, Brunei Darussalam, dan Inggris. Teori yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Dalam teori ini, suatu negara berdaulat penuh dan menjadi lembaga tertinggi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, negara memegang kuasa penuh atas sistem pemerintahan yang ada di negara tersebut. Sehingga, tidak ada yang lebih tinggi dari negara termasuk hukum yang ada di negara. Karena hukum buatan dari negara. Para pemimpin yang diktator merupakan perwujudan teori kedaulatan negara dengan menerapkan sistem pemerintahan tirani. Negara yang menganut teori ini seperti Jerman saat dipimpin oleh Hitler,
Rusia saat dipimpin oleh Stalin, dan Prancis saat masa pemerintahan Raja Louis IV. Teori ini dianut oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Jean Bodin, Paul Laban, dan George Jelinek. Selanjutnya yaitu teori kedaulatan rakyat. Menurut teori kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, legitimasi atau pemilihan wakil rakyat dalam pemerintahan berasal dari rakyat. Teori ini menitik beratkan kepada analogi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, yang artinya rakyat memberikan kekuasaan para wakilnya yang menduduki lembaga eksekutif maupun legislatif untuk melindungi hak-hak rakyat serta bisa memimpin rakyat. Dalam prakteknya, teori ini banyak dianut oleh negara demokrasi seperti Indonesia, Amerika Serikat, dan Perancis. Pencetus teori ini dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti Jean-Jacques Rousseau, Johannes Althusius, John Locke, dan Montesquieu. Teori yang terakhir adalah teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan ini menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi patuh dan tunduk pada hukum. Hukum memiliki derajat tertinggi dalam kekuasaan dan dipandang sebagai sumber dari segala kekuasaan dalam negara. Hukum bertindak sebagai panglima dalam kehidupan bernegara, sehingga hukum harus ditegakkan, serta penyelenggara negara harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. Semua warga negara dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum, seperti menghormati hukum dan mematuhi hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap norma hukum akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang ada. Teori ini dianut oleh beberapa tokoh seperti Hugo de Groot, Kreb, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Negara yang menganut teori ini adalah Indonesia dan Swiss. Demikianlah tadi penjelasan tentang hakikat dan teori-teori kedaulatan. Semoga yang telah dijelaskan pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai